بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, ada sedikit muqaddimah yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan solat gerhana. Nabi SAW bersabda, "Asy-syamsu wal qamaru ayatan min ayatillah yukhawwifu bihima ibadahu. لا تنكسفان لموت أحد فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. Matahari dan bulan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah tabaraka wa ta'ala menakut-nakuti hambanya dengan tanda-tanda tersebut. Keduanya tidaklah terjadi gerhana karena kematian seseorang, atau dalam riwayat disebutkan karena lahirnya seseorang. Maka apabila kalian melihatnya, bersegeralah kalian untuk salat. Maka Nabi SAW mengaitkan syariat salat gerhana dengan melihat. Artinya ketika melihat, maka bersegera untuk menunaikan salat gerhana. Jika tidak, maka tidak menunaikan salat gerhana. Tidak kemudian bersandar kepada perkiraan-perkiraan, walaupun mungkin itu benar, tetapi kita kembali kepada hadis Nabi SAW, "Idza ra'aitumuha", jika kalian melihatnya. Dan ini juga difatwakan oleh para ulama rahimahumullah jami'an, di antaranya fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah tentang masalah ini. Tapi seandainya nanti setelah selesai kajian terlihat, insyaallah kita salat. Ya, karena selama masih ada gerhana, maka selama itu pula kita disyariatkan untuk salat, dan tidak ada sunnah untuk melakukan salat gerhana ketika setelah selesai gerhananya. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita
Kita masih membahas tentang arkanu al-iman dan sampai pada pembahasan al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah, beliau berkata, ar-rukunus sadis, rukun yang keenam adalah al-imanu bil qadari, beriman dengan takdir. Dalam hadis disebutkan khairihi wa syarrihi, takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Wal qadaru huwa sirrullahi jalla wa ala, dan takdir merupakan rahasia Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya tidak ada yang mengetahui, tidak ada seorang pun yang mengetahui takdirnya. Takdirnya dia miskin atau kaya, takdirnya dia sehat atau sakit, takdirnya dia celaka atau bahagia, itu tidak ada yang mengetahui. Maka takdir adalah sirrullah, rahasia Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita wajib mengimani adanya takdir. Wal qadaru huwa ma qaddarahu Allah mimma kana wa ma yakunu ila an taqum as-sa'ah. Dan takdir adalah apa yang Allah tabaraka wa ta'ala tentukan dari apa-apa yang telah lalu, apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, semua telah ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jaral qalamu bil maqadir, pena telah menuliskan takdir-takdir, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang nanti sebagian akan kita sebutkan. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, bahwa yang pertama diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah qalam, pena. Thumma qala aktub, kemudian Allah berfirman, tulislah. Qala wa ma aktub, apa yang aku tulis wah ya Allah? Qala uktub ma huwa kain ila qiyamis sa'ah, tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Wa kutiba fil lawhil mahfuz, dan ditulis di lauhil mahfuz, ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fala yaqa'u syai'un illa biqadarin, maka tidaklah terjadi satu peristiwa pun kecuali dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi kecuali dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ya, kami ciptakan dengan
takdir. Semua dengan takdir Allah. Wa khalaqa, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai', dan Allah ciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, kemudian Allah mentakdirkannya. Ya, mentakdirkannya. Fal umuru laysat 'abathan aw unufan, maka semua peristiwa itu bukan terjadi begitu saja. Ya, bal hiya muqaddarah min qablu, tetapi semua peristiwa itu telah ditakdirkan sebelumnya. Semua telah ditentukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua yang terjadi, ya, itu semua dengan takdir Allah. Berimannya orang-orang yang beriman, kafirnya orang-orang yang kafir, penyakit-penyakit, musibah-musibah, nikmat, semua itu adalah takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Dan takdir sirrullah, rahasia Allah. Tidak ada yang mengetahui takdirnya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama' illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apa yang menimpa dari musibah, baik di bumi ataupun pada diri-diri kalian, kecuali telah tertulis di dalam kitab sebelum terjadinya. Qauluhu kitab, yang dimaksudkan kitab di sini adalah lauhil mahfuz, kitab catatan takdir. Wa qauluhu min qabli an nabra'aha ay nakhluquha wa nujiduha, artinya sebelum kami ciptakan dan sebelum kami adakan, semua telah ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka takdir adalah apa yang ditentukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa, dan ini merupakan satu penyimpangan, satu kekeliruan, takdir itu adalah sebab akibat. Kalau sebabnya ini, akibatnya seperti ini. Kalau engkau begini, akibatnya seperti ini. Takdir itu adalah sebab akibat, maka itu adalah keliru. Ya, bukankah banyak orang-orang yang telah mengambil sebab tetapi tidak sesuai akibatnya? Banyak yang berusaha keras untuk berdagang umpamanya, tapi belum tentu akibatnya pasti setelah usaha yang dia lakukan pasti berhasil. Banyak yang sakit, minum obat, berobat, tapi belum tentu sembuh. Banyak yang menikah, tetapi belum dikaruniai oleh keturunan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, menunjukkan bahwa takdir itu bukan sebab akibat. Ya, tetapi takdir sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, kataballahu maqadiral khalaiq, Allah tabaraka wa ta'ala menuliskan takdir-takdir makhluknya
qabla an yakhluqa as-samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi 50,000 sana, 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menuliskan takdir-takdir. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah, oleh karena itu beriman kepada takdir itu mencakup 4 perkara yang harus kita fahami. Beriman kepada takdir itu mencakup 4 perkara. Yang pertama, kata beliau, al-imanu bi'ilmillahi jalla wa ala al-azali al-abadi al-muhiti bikulli syai'. Pertama, beriman dengan ilmu Allah yang bersifat azali dan abadi, di mana ilmu Allah tabaraka wa ta'ala mencakup segala sesuatu. Ay na'taqidu anna Allah 'alima kulla syai', 'alima ma kana wa ma yakun. Artinya kita meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Maka semua peristiwa yang terjadi di muka bumi ini itu pasti diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Semua yang terjadi di alam semesta ini pasti diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-170, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ardi, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Apakah engkau mengetahui bahwa Allah tabaraka wa ta'ala maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan sesungguhnya itu semua terdapat di dalam kitab, dan itu mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di muka bumi ini melainkan diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kafirnya Fir'aun, kafirnya Abu Jahal, berimannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua diketahui oleh Allah. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan innallaha alimun bima kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang telah terjadi, wa ma yakun, apa yang sedang terjadi, wa ma lam yakun, dan apa yang belum terjadi. Law kana kaifa yakun, dan maha mengetahui seandainya sesuatu yang belum terjadi itu terjadi dan bagaimana akibatnya. Allah maha mengetahui. Karena Allah maha luas ilmunya. Allah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, Al-Khabir, yang maha mengetahui perkara-perkara yang detail. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang pertama. Martabat yang pertama, perkara yang pertama adalah al-ilmu, yaitu kita mengimani bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu. Al-martabatu tsaniyah,
Tingkatan yang kedua, jadi tingkatan pertama adalah ilmu, tingkatan kedua adalah al-kitabah, penulisan. Al-imanu bi anna Allah kataba fil lawhil mahfuz ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Yaitu kita beriman bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menulis di dalam lauhil mahfuz apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Semua telah ditulis oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, semua, tidak ada yang luput dari penulisan takdir. Dalilnya tadi hadis ayat yang tadi kita baca, surat Al-Hajj ayat yang ke-170, dan juga hadis kataballahu maqadir al-khalaiq, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 sana. Kemudian yang ketiga, martabatul masyiah. Apa yang dimaksudkan dengan masyiah? Kehendak Allah. Artinya masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti akan terjadi, dan yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Dan bahwa semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, dari semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai nanti hari kiamat, peristiwa-peristiwa yang terjadi itu semua dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala, semua dengan keinginan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki, pasti akan terjadi. Itu masyiah. Ya. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Allah kehendaki dan memilih. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah tabaraka wa ta'ala berkehendak. Maka semua yang terjadi di alam semesta ini terjadi karena kehendak Allah tabaraka wa ta'ala, karena kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang keempat, martabatu khalqil asya'i fi awqatiha al-muqaddarah laha. Tingkatan al-khalq, penciptaan, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan segala sesuatu sesuai dengan waktunya. Allah menciptakan segala sesuatu. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Kullu syai'in fi waqtihi. Semua diciptakan oleh Allah sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai' wakil. Allah yang maha menciptakan segala sesuatu. Maka apapun peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, semua yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di alam semesta ini, baik yang berkaitan dengan manusia, yang berkaitan dengan alam, musibah, nikmat, semuanya. Apa yang terjadi, satu pasti diketahui oleh Allah. Allah maha mengetahui peristiwa terjadi tersebut. Yang kedua, telah dituliskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, telah dikehendaki oleh Allah.
Dan yang keempat telah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi itu maratib beriman kepada takdir. Ya. Dan takdir rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Manusia tahu itu takdir setelah terjadi. Makanya ketika seseorang ditimpa musibah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza asabaka syai'un", jika engkau tertimpa satu musibah, maka jangan dia mengatakan law anni fa'altu kadza lakana kadza, kalau seandainya saya begini tadi pasti akan begini. Jangan mengatakan demikian. Walakin qulu qaddarallah wa ma syaa fa'al. Tetapi katakan qaddarallah. Itu semua telah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti akan terjadi. Ya. Kemudian tidak boleh seseorang beralasan dengan takdir di dalam dia meninggalkan perintah atau di dalam dia melakukan terjerumus ke dalam larangan. Tidak boleh dia berdalil dengan takdir. Ada orang umpamanya nggak sholat, "Pak, kenapa nggak sholat?" "Takdir saya nggak sholat kok." Ya, takdir saya tidak sholat. Kenapa nggak ke masjid? Takdir saya nggak ke masjid. Ya, itu tidak boleh. Dari mana tahu takdirnya tidak ke masjid? Bukankah Allah telah memberikan kepada orang tersebut kehendak? Kemudian Allah menjelaskan. Makanya Allah berfirman, "Wallazi qaddara fahada." Allah mentakdirkan kemudian memberikan petunjuk. Allah telah menjelaskan, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Ikuti jalan ini. Jangan ikuti jalan yang ke neraka. Maka manusia ketika dia melakukan satu perbuatan, itu pertama kehendaknya. Dia yang memilih perbuatan tersebut. Walaupun itu semua di bawah kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberinya akal, memberinya kehendak untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk? Kenapa enggak sholat? Kalau kemudian dia mengatakan ini takdir dari Allah, kenapa engkau tidak memilih takdir supaya engkau sholat? Dari mana tahu kalau engkau ditakdirkan tidak sholat? Makanya dulu pernah ada pada zaman Umar bin Khattab, seorang pencuri ketika mau dihukum, mau dipotong tangannya, dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah saya mencuri itu telah ditulis di Lauhil Mahfuz? Kan sudah ditakdirkan. Ya, kenapa engkau menegakkan hukuman kepada saya?" Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, "Saya juga menegakkan hak ini karena takdir dari Allah." Ya. Karena hakikatnya manusia itu berpindah dari takdir yang satu ke takdir yang lain, tapi dia tidak tahu takdirnya. Kenapa di dalam masalah ketaatan dia berdalil dengan takdir, sementara dalam masalah urusan dunia dia tidak berdalil dengan takdir? Harusnya dia juga berdalil dengan takdir dalam urusan dunia. Nggak usah nikah. Kenapa? Kalau takdirnya punya anak kan punya anak, tapi kenapa dia nikah? Kenapa dia nyari fulus? Dia kerja. Bukan kalau takdirnya dia dapat uang, dia akan dapat uang.
Tapi dia tidak pernah kemudian bersandar kepada takdir dalam urusan dunia. Ketika urusan akhirat, saya nggak sholat, itu kan sudah takdirnya. Ya, kenapa nggak sholat? Takdir saya nggak sholat. Tahu dari mana itu takdir Anda untuk tidak sholat? Kenapa tidak memilih takdir saya sholat? Karena takdir tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Maka tidak boleh berdalil dengan takdir. Ya, oleh karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika mereka mendengar bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma minkum illa waqad kutiba maq'aduhu afil jannati aw fil nar." Tidak ada salah seorang pun di antara kalian melainkan telah ditentukan, telah dituliskan tempat kembalinya di surga atau di neraka. Ma minkum, tidak ada salah seorang pun dari kalian kecuali telah dituliskan oleh Allah, fulan penduduk surga, fulan penduduk neraka. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, famal amal, kalau begitu apa manfaatnya kita beramal wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, i'malu, berusahalah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua akan dimudahkan oleh Allah dengan apa yang dengannya dia diciptakan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya, kata Nabi, i'malu, berusahalah kalian. Karena hakikatnya kita manusia itu tidak tahu takdirnya. Kita tidak tahu apakah kita penduduk surga atau penduduk neraka, tetapi Allah memerintahkan kita agar kita menjadi penduduk surga, maka kita berusaha. Bukan berpangku tangan kemudian dia berdalil dengan takdir. Ya. Maka ihtijaj bil qadar itu tidak boleh. Ya. Nah, itu yang berkaitan dengan takdir, dan ini sangat penting sekali untuk kita memahami, karena banyak yang tidak paham. Dianggapnya takdir itu sebab akibat saja. Kalau kamu begini, hasilnya akan begini. Ya, padahal tidak demikian. Dan banyak, ada firqah yang tersesat di dalam masalah beriman kepada takdir. Ada Qadariyah dan Jabriyah. Qadariyah, mereka yang meniadakan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya bahwa manusia beramal itu sesuai dengan kehendaknya. Allah tidak campur tangan. Ya. Jabriyah yang mengatakan bahwa manusia itu seperti robot, semua ditentukan oleh Allah, kafirnya dia, mukminnya dia. Dan kedua-duanya ini tersesat. Ya. Yang benar adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka beriman kepada takdir, bahwa Allah telah mentakdirkan semuanya, dan manusia tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah, dan tugas dia berusaha. Ya, kalau kita tidak tahu, berusaha. Sebagaimana dalam urusan dunia kita tidak tahu rizki kita berapa, maka kita berusaha mencari rizki, bukan kemudian menunggu takdir. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, jika demikian nggak usah makan, nggak usah minum. Toh kalau nanti takdirnya kenyang, dia akan kenyang, tapi tetap saja dia nyari makan. Kalau lapar, kalau haus dia cari minum. Nggak ada yang berdalil dengan takdir. Nanti kalau takdirnya kenyang kan saya kenyang, walaupun nggak makan. Kan tidak ada yang seperti itu. Demikian pula urusan akhirat.
Kita ingin masuk surga, kita tidak tahu apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Tetapi Allah telah memberitahu ini jalan ke surga, tauhid, mengikuti sunnah, salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya dari amalan-amalan. Ikuti. Jangan ngikuti yang satunya, syirik, bid'ah, perbuatan maksiat. Ini akan membawa kepada neraka. Kok kemudian ada yang milih ke neraka? Itu pilihannya. Ya. Bukan kemudian dia menyalahkan takdir. Ya, itu perlu untuk kita fahami. Baik. Jadi beriman kepada takdir itu mencakup 4 maratib. Al-ilmu, kemudian al-kitabatu, al-masyiatu dan al-khalqu. Ilmu, penulisan takdir, kehendak Allah dan penciptaan Allah. Semua yang terjadi di muka bumi ini pertama pasti diketahui oleh Allah. Kedua, telah dituliskan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Ketiga, telah dikehendaki oleh Allah. Dan yang keempat, telah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan takdir adalah sirrullah, rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.